Kejanggalan isi rekaman CCTV kejadian polisi tembak pelajar, rekaman korban ditembak tak ditunjukkan. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Michael Pesah Lukmana, 20, DP, 15, AD, 15, dan HRA, 15. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam, di antaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi, berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Iya, senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini, celurit merah, dari kamu? Iya, jawab DP. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban, yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok, makanya saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri keterangan DP, beber Irwan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan 4 video. 3 video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesah Lukmana dari kelompok Seroja. 1 video lainnya berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain 4 video, polisi juga menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Kerep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar 2 gangster ini berpapasan dengan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang atas nama Aibda Robik Zainuddin. Terkait dengan tindakan Robik ketika berpapasan dengan grup gangster yang bertikai ini, penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jateng, terangnya. Penembakan ini, kata Irwan, ada rekaman video yang terekam CCTV. Ada bukti videonya, katanya. Akan tetapi, dia enggan menunjukkannya. Dia hanya menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai Sa dan Ade. Sa dan Ade itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping, tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan Sa yang merangkul tubuh Da dari arah belakang. Kapolrestabes bingung jelaskan peran tersangka tawuran yang libatkan pelajar yang tewas ditembak polisi. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar 2 kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok.
Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Michael Pesah Lukmana, 20, DP, 15, AD, 15, dan HRA, 15. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam di antaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Iya, senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini, celurit merah, dari kamu? Iya, jawab DP. DP mengaku, berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok. Makanya, saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri keterangan DP, Beber Irwan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan 4 video. 3 video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesah Lukmana dari kelompok Seroja. 1 video lainnya berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain 4 video, polisi juga menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Kerep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar 2 gangster ini berpapasan dengan anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang atas nama Aibda Robik Zainuddin. Terkait dengan tindakan Robik ketika berpapasan dengan grup gangster yang bertikai ini, penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jateng, terangnya. Penembakan ini, kata Irwan, ada rekaman video yang terekam CCTV. Ada bukti videonya, katanya. Akan tetapi, dia enggan menunjukkannya. Dia hanya menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai Sa dan Ade. Sa dan Ade itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping, tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan Sa yang merangkul tubuh Da dari arah belakang.